pasti kan pelanggan akan lebih seneng kalau apa yang dia bayar lebih sedikit dari apa yang dia dapat. Iya, selamat malam. Sudah akan gabung, Mas. Ya, itu customer delivered value. Makanya kan kalau bisa kan kita memberikan sesuatu yang lebih ke pelanggan dari apa yang dia bayar ke kita. Di sini customer delivered value. Jadi kayak ingat apa beban sama pendapatan tuh loh. Apa yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita mengeluarkan bebannya lebih banyak daripada pendapatan apa yang kita dapat, kan berarti kita rugi. Sama kayak kalau di akuntansi kayak gitu. Tapi kalau misalnya beban yang kita keluarkan lebih sedikit dari apa yang kita dapat, itu kita kan untung. Jadi nilai yang kita dapat tuh lebih. Terus habis gitu, kok bisa gerak? Nah, kualitas jasa. Nah, kualitas itu sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasinya. Ini ada 3 orientasi kualitas. Ada yang tahu nggak apa aja itu? Persepsi konsumen, produk atau jasa, sama proses. Yang tahu? Jadi kualitas itu kan harus memenuhi persepsi konsumen. Jadi kayak yang kemarin apa ya, ekspektasi kan kalau di pelanggan dibilang puas kalau apa yang dia ekspektasikan atau harapkan itu lebih sedikit dari apa yang dia dapatkan ya, yang dari yang perception, expected sama perceptionnya. Kalau misalnya harapannya lebih tinggi dari apa yang dia dapatkan, kan otomatis kan pelanggan nggak puas. Nah, itu persepsi konsumen tuh penting. Terus sama produk sama jasanya seperti apa, terus proses ketika pemberian jasa itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di halaman, sebentar, ini ada nggak ya di PPT? Oh ya, ada. Ini kalau nggak kelihatan, bisa dilihat di halaman 7.7. Di kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan karyawan. Masih ingat kan kemarin alurnya? Sebenarnya intinya semua yang dibahas dari bagian-bagian itu hampir sama. Jadi kan karena saya ulangi lagi, jasa itu kan karyawan itu berperan sangat penting. Makanya kepuasan karyawan itu mempengaruhi perputaran karyawan atau turnover, employee turnover. Nah, jadi kan ketika karyawan tuh puas, otomatis kan dia ingin bertahan. Nah, jadi kalau ingin bertahan di sini tuh maksudnya perputaran karyawan tuh banyak, enggaknya karyawan yang keluar masuk itu. Maksudnya karyawan baru terus keluar dia nggak betah. Nah, itu perputaran karyawan. Jadi banyak keluar masuknya karyawan itu perputaran karyawan. Jadi kan semakin tinggi kepuasan karyawan, dia kan berkeinginan bertahan di dalam situ, jadi turnovernya rendah. Turnover, bukan turnover. Employee turnover biasanya istilahnya. Nah, perputaran karyawan itu juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena kalau misalnya perputaran karyawannya tinggi, kan berarti kan banyak yang keluar masuk. Berarti karyawan kan berubah-ubah. Nah, kalau perputaran karyawannya tinggi, nanti kan bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Karena misalnya si pelanggan ini sudah cocok sama karyawan A, tapi karena karyawan A itu merasa dia nggak nyaman kerja di tempat ini, dia keluar. Nah, akhirnya si pelanggan tadi kan loh, mana misalnya Mbak atau Masnya Mbak yang A kok nggak ada, terus saya digantiin sama orang lain. Nah, ketika digantiin sama orang lain, misalnya pelayanan yang diberikan beda, otomatis itu kan mempengaruhi kepuasan pelanggan, ya kan? Karena ingat juga salah satu karakteristik jasa itu heterogeneity, jadi kan bermacam-macam. Setiap orang memberikan jasa yang sama, kualitasnya nggak tentu sama.
Makanya itu kan uniknya jasa di situ. Walaupun produk yang diberikan sama, misalnya jasanya sama, tapi kalau orang yang memberikan beda, hasilnya beda. Sama kayak koki deh. Koki walaupun resepnya sama, tapi yang masak beda. Hasilnya, rasanya kan bisa beda. Tuh, sama kayak di jasa. Nah, maksudnya tanda panah ini, kalau misalnya panahnya mengarah ke, misalnya dari kepuasan karyawan ini kan arahnya ke perputaran karyawan kan, Mas. Nah, jadi ini maksudnya kepuasan karyawan itu mempengaruhi perputaran karyawan. Nah, kalau misalnya perputaran karyawan ini menuju ke kepuasan pelanggan, berarti perputaran karyawan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tapi kalau misalnya ini arahnya dua arah, berarti itu dia bisa saling mempengaruhi. Jadi kayak misalnya ya, selamat malam Mbak, nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak kepuasan karyawan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, itu juga saling mempengaruhi karena itu dia dua arah. Jadi kepuasan pelanggan juga bisa mempengaruhi kepuasan karyawan. Seperti itu. Alurnya seperti itu ya. Terus juga kepuasan pelanggan itu mempengaruhi adanya perputaran pelanggan. Semakin pelanggan itu puas sama jasa yang diberikan, kan otomatis dia akan bertahan sama perusahaan kita. Oh, semakin banyak konsumen yang setia, laba kita akan meningkat. Nah, kalau labanya meningkat kan otomatis karyawan juga senang kan, dia dapat bonus misalnya dari peningkatan laba yang perusahaan dapatkan. Itu. Sampai sini paham? Sebentar, ini siapa aja yang barusan datang tadi ya? Mas Afendi, Mbak Shika, siapa lagi? Oke. Ntar ya, saya absen dulu yang barusan datang. Oke, saya lanjutkan. Suaranya putus-putus kah? Nah, ini ada rantai manfaat kualitas. Yang lain juga putus-putus suara saya. Rantai manfaat kualitas. Oh, oke. Mungkin sinyalnya, Mbak. Ikutin aja ya. Terus bisa dilihat di halaman 7.8 itu kalau nggak kelihatan. Ini juga sama, kalau ada bagan-bagan gini, intinya kalau panahnya mengarah kemana, berarti yang dari awal itu mempengaruhi arah panahnya dia. Jadi ini misalnya quality focus, ini dia akan bisa berpengaruh ke external benefit sama internal benefit. Ya kan, kalau dia perusahaan fokus pada kualitas yang diberikan, itu akan memberikan manfaat. Ada dua, internal sama eksternal. Nah, kalau eksternal ya pasti ke kualitas jasa yang kita berikan, ya kan? Nah, kalau internal itu bisa dilihat dari sisi efisiennya jasa yang diberikan ke karyawan. Jadi semakin kualitas itu bagus kan otomatis semakin efisien kinerjanya. Jadi nggak ada yang harus diulang misalnya. Ya kan, karena dia sudah kualitasnya oke, berarti kan nggak ada yang diulang, nggak ada yang harus diperbaiki. Makanya dia semakin efisien. Terus continuous improvement itu maksudnya peningkatan kualitas itu bisa terus berlanjut. Jadi misalnya kita fokus pada kualitas, nah otomatis kan kita bisa terus fokus untuk peningkatan kualitas. Jangan sampai malah peningkatan itu berkurang, kualitas itu berkurang. Seperti itu. Nah, terus ini kita bahas dari sisi internal dulu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan internal benefit karena kita fokus pada kualitas, itu bisa mengurangi
biaya yang dikeluarkan. Jadi